tolong videokan ya. Dari mana mau videokan di situ? Di situ. Baca filenya. Ini sudah kirim ke kalian materi tentang pre-konteks dokumen kepada guru kalian. Silakan buka dulu. Oke, sudah ada yang bisa membuka filenya? Sudah semua ya. Oke, terima kasih. Who wants to read the definition of the recount text? Siapa yang mau membaca definisi dari recount text? Silakan. Nanti akan masuk ke nilai keaktifan kalian. Siapa yang mau membaca? Oke, good. Bima, please. The definition of recount text ya, yang awal ya. Kalimat pertama. Context is the type of text that tells about past experience of or event in detail. Oke, good. Kata Bima, recount text is a type of text that tells about past experience or events in detail. Jadi, ada yang tahu artinya? Jadi, recount text adalah tipe teks yang menceritakan kembali atau menceritakan ulang tentang kejadian atau peristiwa di masa lalu. Good. Definisinya adalah ya. Oke, thank you Bima. Oke, apa sih ini tujuan recount text itu? Ada yang mau membaca tujuannya? The purpose of recount text. Who wants to read the purpose of recount text, please? Bima sudah, sekarang gantian yang cewek. Ini sih Pak, ayo silakan dibaca. The purpose. Sampai titik aja, sampai text. The purpose. Good, thank you dari Sipa. Jadi tujuan atau the purpose of recount text, tujuan recount text adalah to inform.
This section is the introduction to the story. Answer. It answers basic questions like who was involved, what happened, where did it happen, when did it happen. Oke, good. Thank you, Alfie. Jadi, orientation adalah introduction to the story. Apa itu introduction? Pengenalan. Sudah dibahas kemarin di descriptive text dengan Pak Sony ya. Introduction. Jadi, introduction itu adalah pengenalan. Oke. Jadi, di bagian awal itu pasti memiliki pengenalan. Dan pengenalan ini biasanya terdiri dari number one is who was involved. Apa itu? Siapa yang terlibat? Siapa aja yang terlibat di pengalaman kalian? Nah, bagian awal adalah pengenalan. Jadi pengenalan itu siapa aja yang terlibat. Kemudian what happened? Apa yang terjadi di pengalaman itu? Kemudian where did it happen? Di mana itu terjadi? Kemudian when did it happen? Kapan pengenalan itu terjadi? Orientation sudah, itu adalah pengenalan. Kemudian ada events and the orientation. Bisa membaca tulisan Miss ya? Thank you. For events, who wants to read? The events tadi sudah boys. Sekarang girls lagi. Siapa? Monica, please read the events. Sampai pilih aja ya. Yes. Good. The event section is describe what happened in detail. Jadi setelah ada pengenalan maka ada inti dari story. Good. Ini pengenalan. Kemudian ini inti, ya. Jadi di inti itu kalian akan menjelaskan apa aja yang terjadi di pengalaman kalian. Kalian jelaskan di inti from your story, ya, from your experience, ya. Oke. For the next is reorientation. Siapa yang mau membaca reorientation? Ruang studi? Sudah tadi, sekarang boys. Dani, please baca reorientation. Visually, conclusion. Okay, thank you then. The orientation section is the ending of the story. Kalau ada ending, pasti ada akhir. Ending adalah akhir. Jadi ending adalah penutup. Good. Usually containing a conclusion on your feelings about the experience. Biasanya mengandung kesimpulan. Conclusion is kesimpulan. Or your feelings about your experience, atau feeling perasaanmu pada saat kejadian itu terjadi. Misalnya contohnya di mana?
a bicycle. Apa itu artinya? Pertama kali saya saat menaiki sepeda itu adalah cerita pengalaman pribadinya, ya. Kemudian for the second is factual record. This type of the text that reports facts of historical events. Factual in English di bahasa Indonesia apa artinya? Fakta. Good. Jadi factual record itu adalah jenis teks yang menceritakan tentang fakta. Misalnya apa, Miss? The Proclamation of Indonesian Independence menceritakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu fakta apa mitos? Good. Itu jadi tipe teks recount yang menceritakan tentang fakta. Contoh yang lainnya yang fakta apa aja? Yang fakta loh ya. Apa aja? Kalau kalian yang fakta pokoknya. Apa namanya? Kemerdekaan Indonesia dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus. Ya, apa lagi? Ayo masuk Miss terus. Apa lagi? Yang fakta. Apa Hendy? Kerajaan Majapahit. Ya, itu fakta. Randy akan menceritakan tentang kerajaan Majapahit. Good Randy, thank you. Okay, for the third is imaginative recount. This type of text that tells an imaginative story as if it actually happened. This type, tipe jenis recount text ini menceritakan tentang imajinatif cerita. Cerita tentang imajinasi. Kalau imajinasi itu fakta apa enggak? Tidak. Kita menceritakan tentang khayal. Contohnya di situ apa? A day with my favorite celebrity. Seharianku dengan selebriti favoritku. Apakah kalian pernah sehari dengan artis yang terkenal? Itu imajinasi. Misalnya contohnya apa lagi yang imajinasi yang ada di imajinasi kalian? Randy suka Mempunyai? suka memang. Hah? Oh, mempunyai pesawat jet katanya imajinasi. Apalagi kurang satu dari sebelah sini. Lukas nikah dengan Lisa Blackpink. Oke, itu sangat imajinasi sekali ya. Impossible. Oke, good. Thank you, Dani and Randy. Okay, for the last is biographical recount. Apa sih Miss biographical recount itu? Tentang menceritakan tentang biografi seseorang. Jadi di tipe ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang atau tokoh ya. Kayak kalau biografi pasti ke tokoh. Contohnya apa di situ? Kehidupan R.A. Kartini, the life of Kartini. Kehidupan Kartini. Perjalanan hidup seorang Kartini. Contohnya apa lagi selain R.A. Kartini? Soekarno. Pokoknya yang tokoh-tokoh itu masuk di jenis biographical Oke, for the next is kita masuk ke language features or characteristic of recount text. Jadi, kita menulis itu tidak hanya sembarangan teman-teman, tetapi ada strukturnya. Harus ditulis dengan ini, seperti ini. Jadi alurnya itu nyambung. Siapa yang mau membaca language feature who wants to read? Kalau sekarang volunteer, siapa yang mau membaca? Lucas, please. Kalau itu nggak volunteer namanya Miss. Ada tes. Oke. Using past tense verb. Because the context of about the class is very in the past tense. Simple. When visit watch. When visit and watch. Watch.
Watch apa? Watch? Melihat atau watch? Good. Teksnya tadi ada 4. Kemudian di sini language. Past tense verb. Sebelum kita masuk ke jenis selanjutnya, ke language feature selanjutnya, apakah di sini ada yang tahu rumus tentang past tense verb? Di sini dibaca because the context tells about the past, it use verb in the past tense. Karena di konteks ini menceritakan tentang pengalaman di masa lampau, maka harus menggunakan past tense. Kata bentuk lampau. Oke, rumusnya apa aja? Saya kasih clue. Subject good, plus verb to good, and then object or complement. Jadi rumusnya adalah subject, verb bentuk kedua atau lampau, dan object or complement. Contohnya, contohnya apa aja di situ? When, ya. Visit, watch. When ini adalah bentuk kedua dari apa? Bentuk pertamanya when, verb-nya when apa? Verb-nya when apa? Good, teman-teman. Good ini bentuk pertama. Kalau di masa lampau kita cerita tentang masa lalu dibentuk menjadi verb 2. Jadi when. Visit ini bentuk kedua dari visit. Good. Ada ed-nya. Ed ini adalah ciri-ciri bentuk kedua. Watch bentuk kedua dari watch. Loh Miss, kan ini kan sama aja bacanya, tapi kalau di bahasa Inggris bedanya itu sama. Bedanya di belakangnya dikasih D. Jadi visit, watch, gitu ya. Ayo sama-sama. Visit, watch. Ya. Kalau watch itu biasa, watch. Kalau visit, watch. Jadi bukan agama aja yang ada itunya ya, tapi bahasa Inggris juga ada. Oke, dari simple past ada yang ditanyakan? No. Oke, good. Sekarang kita tuh yang kedua language feature-nya menggunakan using chronological order. Siapa yang membaca? Polisi Pak. Liza. Okay, good. Thank you. Using chronological order, menggunakan urutan waktu kronologi. Kalau kronologi itu pasti urut. Jadi di konteks ini harus urut. Miss, ada yang pernah tahu tentang narrative text? Ada yang tahu narrative text? Apa sih Miss perbedaan naratif dengan recount text? Dibedakan di urutan waktunya. Kalau recount text itu urutan waktunya jelas, urut. Habis saya bangun tidur, saya mandi. Habis saya mandi, saya sarapan. Itu urut ya. Kalau narrative text itu tidak urut. Ciri-cirinya seperti apa Miss? Kalau recount text itu ada conjunction-nya, seperti conjunction itu kata pembukunya, seperti next, finally, then, after that, gitu ya. Ada yang tahu? Tahu ya,
Oke ya? Pernah dengar? Pada suatu hari itu adalah adalah naratif kronologikalnya nggak urut. Tujuannya pun tidak sama. Kalau rekonteks ini untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa pengalamanku ini loh, itu memberitahukan. Kalau naratif teks untuk menghibur. Contohnya naratif teks itu The Legend of Bromo Mountain. Ya, pernah yang ke Bromo? Kalau naratif teks itu tidak jelas, misal Bromo, apakah kalian tahu kapan berdirinya Bromo itu? Tanggal berapa? Ya tahu ya. Apakah kalau di naratif teks, kalau di konteks, apakah kalian tahu tanggal lahir kalian? Nah, itu adalah perbedaannya, ya. Kalau di konteks ini untuk memberitahukan, kronologikal waktunya ini jelas, ya, urut. Kalau naratif itu untuk menghibur dan penjelasan waktunya tidak urut. Seperti itu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Masih bingung? Oke, kita lanjut. For the third is using time connectors, menggunakan penghubung waktu. Siapa yang mau membaca? Rizky? Alfian? Maulana Mau Rizky silahkan baca. Using time connectors, please. Gak apa-apa nanti. Yes, bantu. Ayo. Using. Terus this help. Good, pintar. Terus ideas show the order of events. Good, thank you Rizky. Using time connectors, this help connect ideas and show the order of events. Ini membantu untuk menghubungkan, ya, menghubungkan cerita. Contohnya apa, Miss? Kayak tadi Miss bilang, first, then, after that, finally. Apa aja lagi? Apa lagi? Next, good. Apa lagi? Apa? Apa lagi? For the last bisa. For the first bisa, ya. Oke. Untuk yang terakhir yaitu using specific participant. Siapa yang mau membaca? Tadi sudah cowok, sekarang ganti cewek. Ayo, very mention. My family and my friends and etc. Using specific participant, menggunakan partisipan itu apa? Orang tertentu, spesifik tertentu. The text mention specific people or group involved the events. Teks ini menyebutkan specific people, orang tertentu atau grup yang terlibat di dalam cerita. Contohnya di situ, my family, my friends, my team, my boyfriend, my girlfriend, he, she, it. Itu termasuk spesifik partisipan. Oke, sudah selesai dari language feature. Ada yang ditanyakan dari definition sampai language feature?